Itu yang pertama pembukaan oleh saya sendiri, yang kedua kata sambutan dari Ketua BKN, mungkin nanti menyusul karena tadi saya ucapkan beliau dalam keadaan tugas. Yang ketiga itu kata sambutan dari Ketua Panitia Kurban oleh Bapak Syahrial Mahyudin, dan yang keempat pengumuman pembagian kelompok. Yang pertama itu, dan yang kedua saran atau pendapat daripada bapak-bapak saudara. Dan yang kelima, nantinya seandainya ada dan salah satu di penasehat hadir, kita minta arahan daripada penasehat. Dan yang keenam doa, ketujuh penutup. Kiranya untuk yang berikut, marilah kita bersama-sama mendengarkan kata sambutan Ketua Panitia, yaitu Bapak Syahrial Mahyudin. Maka dengan ini kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama, marilah sama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita diberi nikmat iman, Islam, kesehatan, sehingga kita dapat hadir di masjid yang kita cintai ini, Masjid Baitur Rahman. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana di akhir kelak nanti kita bersahabat dengan beliau. Yang saya hormati pengurus Masjid Baitur Rahman, penasehat Baitur Rahman, bapak-bapak, saudara-saudara yang hadir di hari ini dalam acara pembentukan panitia pelaksanaan kurban. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, agar ucapkan terima kasihlah sebesar-besarnya, agar pelaksanaan di hari nanti saya harapkan juga terlaksana dan tak ada kendala sesuatu apapun. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Panitia Kurban. Itulah kata-kata sambutannya, yang mana kita semua di sini satu tim. Artinya bersama-samalah kita untuk bekerja sama untuk pelaksanaan pemotongan di hari pelaksanaan tersebut. Jadi bersama-sama kita untuk memotong, bersama-sama kita menjaga. Yang pertamanya silaturahminya, ibadahnya. Jadi di sini sendiri baiklah, selain daripada daftar hadir, langsung saya bacakan aja kelompok-kelompok, tapi ini belum final. Mungkin nantinya ada, mungkin penggantian. Sehubungan nanti apabila tidak hadir nanti, tolong diberitahu teman-teman yang sudah ada nama di sini, disampaikan apabila dekat rumahnya. Paling lambat hari Minggu jam 12. Karena kalau kita tanpa itu kita anggap bisa, tapi ternyata pada saat akhirnya tidak bisa, kita kewalahan. Baiklah, untuk ini saya sebutkan ya, termasuk pengawas. Ini 5 orang, 1 pengawas, 4 untuk pelaksana kurbannya, pemotongannya. Jadi yang jelas di sini saya ketahui dulu, pada saat ini tahun ini kita lembu ada 11, berarti menurun. Biasanya kita 12 atau 13. Disinilah kami panitia yang agak rumit kami aturkan supaya jangan sampai semuanya bagaimana yang sudah biasa untuk pelaksanaan kurban di Masjid Baitur Rahman, jangan sampai tidak terpakai gitu. Nah, jadi di situ kecuali memang tidak bisa.
Dan ini hanya sekedar pelaksanaan, nantinya pada hari H-nya ini dibagikan masing-masing kepada ketua kelompok. Per orang dapat satu ini, jadi sudah tahu nama-namanya nanti. Jadi tidak usah lagi kita ke area itu bertanya-tanya kepada koordinator daripada tim. Nah, jadi sementara ini saya sampaikan dulu. Yang mana hewan sapi ada 11 kelompok. Kelompok pertama pengawasnya itu Bapak Sahdan. Pengawasnya Bapak Muhammad Sahdan. Di situ ada Pak Muiz Saryoto. Pak Muiz Saryoto tadinya Pak Muiz, ada Pak Amrit. Kebetulan memang Pak Amrit sudah sampai sama saya bahwasanya dia kesehatannya kurang tangannya gitu. Tapi itu pun nanti kita belum tahu, kita tanyakan kembali gitu. Karena Pak di sini Bapak Musyaroto termasuk Andri Hidayat, Pak Ian dan Maulana. Nah, jadi itulah kelompok pertama. Kelompok kedua yaitu pengawas Bapak Suprayitno. Itu petugasnya Bapak Muhammad Sofyan atau Pak Budi. Sawal, Dani dan M. Habibi. Kelompok 3 yaitu pengawasnya Bapak Muhammad Sidik Sregar. Pelaksanaannya yaitu Bapak Anto, Samiadi, Budianto dan Bapak Yusuf. Sedangkan kelompok 4 yaitu pengawasnya Bapak Agung Pratama, Bapak Fajar Effendi, Yuda, Rahmat Hidayat dan Rudi. Sedangkan kelompok 5 yaitu pengawasnya Bapak M. Sidik Hidayat. Pengawas di situ pelaksananya Bapak Subagio, Bapak Suhardi, Bapak Rizal dan Pak Parmin. Sedangkan untuk kelompok 6 yaitu pengawasnya Bapak Hadi Suherno. Pelaksananya yaitu Bapak Sucipto, Pak Mus, Sugito, Rinaldi. Kelompok 7 yaitu pengawasnya Bapak Haji Martin. Pelaksananya yaitu Bapak Ripin, Hambali, MR Pin dan Pak Chandra. Kelompok 8 yaitu pengawasnya Bapak Ali Arham, Agus Saman, Suryadi, Teguh dan Hakim. Sedangkan kelompok 9 yaitu pengawasnya Bapak Poniran, Uco, Anto, Jukripi dan Sugi. Kelompok 10 pengawasnya Bapak Suryadi atau Pak Adi. Pengawasnya Pak Ramli, maksudnya pelaksananya Pak Ramli, Chandra, Rahim, Amansari. Untuk kelompok 11 yaitu pengawasnya Bapak Najarudin, pelaksananya Bapak Wandi Sastro, Pandi, Pahmi, Uco, R. Dan untuk perut kelompok 12 yaitu Pak Adi, Pak Ajis, Pak Aldi, Nurisan, Madan dan Jaka. Kelompok kambing yaitu di koordinator atau pengawasnya Al Ustad Akmal Sah SPDI. Pelaksananya Bapak Suyono, Bima, Pahmi, Jaki, Agus, Haris dan Iqbal. Itulah itulah kita apakan kita sebut namanya, tapi ini belum final. Nah, nanti bisa diangkat, nanti yang kambing itu banyak kan, terbanyak kambing bisa diangkat ke lembu. Tujuan kita agar supaya yang sudah pernah atau sudah terus setiap tahun jangan sampai tidak sama kali sini tidak ikut bersama kita gitu. Jadi perlu, karena gini ya kan, itu biasanya kan tahun semalam 13, berarti hilang 2 kelompok. Jangan kecil hati, jangan ini yang biasa ketua kelompok itu kan 2 orang, digabungkan ke lain gitu. Itu kita menghindarkan supaya jangan sampai nggak ikut gitu. Nah, jadi
apabila selama ini yang nggak datang kita dulu angkat yang di kambing itu dulu. Karena kambing kita ini pada saat ini masih 1 ekor. 1 ekor nggak mungkin dia 8 orang. Jadi kita naikkan lagi dia ke lembu. Mana tahu lembu kosong atau orang yang tidak bersedia. Maka saya katakan tadi, tolong sampaikan atau dekat rumah yang saya sebutkan nama-nama tadi, paling lambat Sabtu setelah sholat zuhur lah, agar kita bisa naikkan yang kambing tadi itu. Nah, jadi itulah ya untuk tertib acara kita itu. Dan sekalian kelompok, kiranya mungkin dari bapak-bapak, sebetulnya ini udah biasa kita ya tiap tahun. Jadi secara teknik tak usah lagi lah ya. Yang jelas sama-sama marilah kita menjaga nama baik kepada kita, kepada pekurbannya. Nah, apalagi kita memang ikhlas untuk beribadah, jangan sampai menyembunyikan daging-daging yang sudah dipotong. Nah, di situ tolong bersama-sama kita jaga nama baik kita semua. Jadi harapan kita semua semoga kerjasama. Ada 3 perihal yang sangat penting sebagai pengalaman kita dari tahun ke tahun. Pertama, saat pendaftaran itu kita sekaligus untuk dibagikan baju kaos seperti biasa. Baru, bukan yang lama. Yang lama mungkin udah dikasih lama kan. Ini baru. Nah, itu yang penting, cuma setelah itu tertib. Jadi kalau yang ngambil haruslah ketua kelompoknya. Itu 1. Kedua, di areal nanti, di areal di lapangan untuk memotong itu maksimal 2 kelompok. Saya dapat teguran yang mana tahun semalam berjubel orang di dalam gitu. Jadi tolong sekali lagi saya minta tolong, di areal untuk pemotongan nanti itu hanya 2 kelompok saja di situ. Lainnya bersama-sama kita di samping ini. Nah, jadi situ. Dan juga di dalam 2 kelompok ini langsung bisa manfaat kualah di lapangan pemotongan nanti. Nah, itu segeralah membantu, membantu bersama. Nah, itu kedua ya. Dan yang ketiga, ini sering terjadi saya bolak-balik ngomong. Setelah kita selesai tugas untuk memotong, tolonglah siapa yang sudah siap dibersihkanlah tempatnya. Sampai saya mau ke atas ngambil toa gitu untuk mengumumkannya gitu. Karena apa? Makin cepat kita bersihkan, makin cepat kita pulang. Kan gitu. Macam ginilah, makin cepat kita hadir, makin cepat kita acara, makin cepat kita pulang. Nah, jadi itu dari kami. Kiranya nanti kita kasih waktu kepada bapak-bapak, saudara yang kiranya ada suatu saran, pendapat ataupun hal lain, kami persilakan. Nah, kira-kira kita apakan aja 3 pertanyaan aja atau macam mana ya gitu kalau ada ya. Dipersilakan kepada bapak-bapak, mungkin ada dari yang lain, rekan-rekan panitia untuk dan juga di sini di hadapan bapak telah tersedia minuman, dipersilakan. Mungkin pun nanti ada snacknya, dipersilakan dicicipi. Relax aja Pak ya, nggak usah apa kali, dari relax aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah. Supaya tidak mubazir, tadi yang disampaikan Pak Per tadi direspon. Di contohnya tadi misalnya sudah disebutkan nama-namanya, saya ada, maka berarti sudah selesai masalah. Tapi kalau dibiarkan aja kayak gini terus, nggak jalan-jalan tuh. Yang kedua,
Pekerjaan kita, kata Pak Pir tadi, udah bertahun-tahun. Tapi kalau tidak dikomandoi, ya nggak bisa gitu. Tetap ancur-ancuran gitu. Maka saya pada kesempatan yang berbahagia ini menyampaikan beberapa hal. Satu, kemarin kami dan Ketua PKM sudah rapat duluan untuk menentukan formatur. Tahun-tahun yang lalu untuk menjatuhkan lembu itu dibayar orang dari luar. Terus saya usul pada ketua, kita serahkan aja menjatuhkan lembu itu orang-orang kita sendiri. Ulang lagi, menjatuhkan lembu orang-orang kita sendiri. Jadi kalau tadi disebutkan kelompok 1 5 orang, maka inti menjatuhkan lembu ya 5 orang itu, ditambah kelompok lain yang tidak bertugas. Jadi jangan nonton tapi menolong atau memberikan bantuan pada lembu yang sedang dijatuhkan tadi, daripada diupahkan pada orang lain. Itu usulan saya kemarin seperti itu. Tentang cara menjatuhkan lembu, handphone itu banyak kali contoh, TikTok banyak kali contoh. Nanti bapak-bapak yang sudah diberi tugas Pak Peringati tadi, lihat handphone mana yang paling cocok untuk bapak semua itu. Model dipiting, model dibanting, model dicerat, itu terserah lah. Yang penting punya urutan. Jadi jangan berani tapi takut. Semua pegang buntut semua, nggak ada gunanya buntut dipegang. Jadi kesimpulannya, kami yang sekarang ngomong tidak ngajarin, tidak mau ngajarin, tapi silahkan lihat di YouTube. Itu 7 tipe menjatuhkan lembu, macam-macam itu. Pengalaman tahun lalu, kita suruh orang tukang lembu tadi menjatuhkan, kemudian diikat, baru diserahkan pada tukang potong. Kenyataannya orang yang datang itu kemarin kurus. Saya pun agak cemas kemarin, kok kurus ya orangnya gitu. Tapi karena dia punya teknik, maka layaklah dia dibayar gitu. Nah, pembayaran tadi kita alihkan ke kita saja, jadi nggak usah kasih orang lain, ke kita aja. Jadi nanti direspon, kalau dia setuju ya kita bilang setuju, tanggung jawab. Kalau nggak bisa jatuh ya nggak dipotong lembunya, sampai sore pun biar gitu. Itu tanggung jawab artinya. Itu seperti itu yang saya usulkan kemarin. Nanti ketua sama sekretaris mengambil keputusan mana yang kita pilih. Yang kedua, bahwa lembu itu kadang ada yang ngamuk, kadang ada yang jinak. Nah itu bapak-bapak semua yang bertugas mengertilah karakter mereka masing-masing, sehingga kita tidak lama untuk mengeksekusinya. Yang berikutnya, supaya lembu yang daging yang kita bawa pulang itu halal, kita sering dengar ke pengajian di sini. Ustadz-ustadz kita sudah memberikan pengajian bahwa kita pekerja tidak dibolehkan dibayar dengan daging. Ulang, pekerja macam kita ini tidak dibolehkan dibayar dengan daging, tapi dibayar dengan uang. Maka saya usul kemarin pada ketua, mohon minta kepada pengkorban agar kita semua yang hadir ini pulang bawa uang, bukan bawa daging saja, tapi bawa uang. Itu usulan saya. Nah, supaya kita dapat daging tambah, maka nanti kita diikrarkan pada pengkorban, mohon agar pengkorban menghalalkan daging-daging itu ke panitia. Jadi jangan, Pak Pir tadi mengatakan jangan dirodok-rodokin, nggak usah dirodok-rodokin, biasa aja. Tapi
dihalalkan supaya kita bisa bawa uang, pulang bisa bawa daging, yang di rumah juga udah dikirimin kartu dari Pak Pirngadi. Jadi udah aman lah kira-kira kalau menurut saya. Jadi ini yang harus kita sama-sama kita sepakati supaya nanti bisa berjalan dengan lancar. Khusus untuk yang menjatuhkan lembu, kalau kita tadi sanggup tidak panggil orang, tapi kita semua yang mengerjakan, maka saya minta bapak-bapak yang badannya agak tegap lah, itu intensif untuk membantu. Karena kalau yang kurus biasanya kepental ya, gitu. Maka yang gede-gede itu diminta untuk intensif membantu. Dan nanti caranya setelah kita diundang sama panitia pengkorban tadi, kemudian diserahkan kepada tukang potong. Nanti saya akan ngajarin caranya berdoa supaya nanti sama-sama diikuti. Itu caranya seperti itu. Setelah ditumbang, nanti yang tukang potong diharapkan tidak saya sendiri. Jadi adik-adik yang remaja ini diharapkan belajar. Kalau saya terus nanti tidak ada yang bisa meneruskan. Jadi ini saya ajarin bagaimana caranya memotong. Yang paling penting apa? Ya harus sholatnya harus kenceng gitu. Jangan kadang sholat nggak sholat, nanti nggak boleh itu. Harusnya sholatnya yang dipentingkan. Artinya mereka adalah muslim. Setelah itu teknik menjatuhkan selesai, teknik menurunkan selesai, kembalikan pada panitia pembagian pencincang dan sebagainya. Kemarin usulan saya lagi di rapat itu, diharapkan makan siang kita agak enakan dikit, bukan nasi bungkus pakai telur, tapi nasi bungkus pakai daging, maunya. Hari ini kita sepakati sama-sama. Nasi bungkus pakai daging yang dipotong itu, dan kata Ustadz tidak boleh, tidak boleh kalau hanya untuk pekerja saja. Artinya apa? Ya prasmanan saja lah, silahkan siapa yang mau makan. Dan nanti insya Allah saya akan memberikan masukan pada pengkorban, mohon daging pengkorban diikhlaskan untuk makan siang. Setuju nggak? Kalau nggak setuju nggak usah. Kalau setuju ya setuju, ini kita usulkan. Lalu kalau udah itu setuju, maka berarti kita pagi udah ada sarapan pagi ataupun kue-kue, tak tahu saya, tanya Pak Pirngadi nanti. Siang nanti ada ibu-ibu yang sudah menyiapkan makan siang. Simpulannya adalah supaya pertemuan ini tidak mubazir, bapak-bapak yang namanya tadi diundang segera respon, anak buah saya ini. Yang tidak hadir di ruangan ini nomor 2 lah, yang ada dulu aja kita manfaatkan. Jadi tidak seremonial. Kalau saya orangnya praktis. Bapak ini siapa kawannya? Anu, siap ya. Pak Pirngadi centang, tap. Kelompok 1. Nanti saya kembalikan Pak Pir lagi bahwa manfaatkan bapak-bapak yang hadir di ruangan ini untuk praktis. Jangan mengatakan kita tahun lalu udah pernah ya kayak gini nih. Gitu. Iya, udah lupa lagi setahun yang lalu. Ini kira-kira masukan dari saya. Mohon nanti ketua beserta jajarannya untuk bisa merespon satu-satu, terutama tanggung jawab untuk menjatuhkan lembu. Kalau udah bilang oke, siap, kami akan bertanggung jawab menjatuhkan, maka kita memutuskan bahwa tidak perlu mengundang orang dari luar, karena itu ada duitnya. Duitnya untuk kita lah, untuk si rombongan tadi. Itu yang kira-kira seperti itu ya. Nanti mudah-mudahan direspon. Nanti harapan saya pertemuan hari ini bermanfaat
Jadi tidak cuma duduk terus dengarkan Pak Per cerita, nggak ada gunanya itu. Tapi harus jelas kemana mau diarahkan gitu ya. Pak Per, sorry ya Pak, saya memang kayak gini orangnya. Jadi tegas supaya kita bisa langsung bisa bahwa saya hari Senin pagi setelah sholat standby, ngambil kaos, pisau udah di tangan, kampak udah di tangan, peralatan udah di tangan. Lapor sama panitia, siap, kami grup 1 siap. Nah seperti itu yang kita inginkan agar nanti tidak saling nunggu-nunggu, karena waktu kita harapannya jam-jam 2 itu sudah bagi lembu gitu. Jadi kira-kira seperti itu saja. Mohon maaf kalau saya ngomongnya tidak berkenan. Kembalikan pada ketua yang bisa memimpin hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Haji Dr. Andes Agus Jenuri sebagai penasihat BKM Baitur Rahman. Kata-kata arahannya tadi, dan juga mungkin ada satu teknik untuk menjatuhkan, mungkin itu yang dimaksud dari Pak Agus. Kiranya bagaimana kalau andainya kita yang hadir di kelompok atau pelaksana kurban ini, inilah orang yang bisa untuk menjatuhkannya gitu. Nah, jadi itu memang di awalnya itu masalah untuk menjatuhkan itu mungkin kebetulan Pak Aswin belum datang dan juga Pak Penasihat, yang mana bahwasanya kami sudah rapat seremoni kecil atau rapat seremonial. Kebetulan pada tahun ini problemanya itu untuk menjatuhkannya sama hal yang seperti tahun semalam, sehubungan mungkin tahun depan baru kita adakan. Kalau memang itu memang betul diceritakan penasihat, mungkin masalah keuangannya mungkin daripada pada mereka mungkin bagus ke kita kan gitu. Namun itu kita sudah memberi suatu panjar daripada untuk yang menjatuhkannya. Itu aja masalahnya Pak Penasihat. Kalau kami tidak bicarakan nanti tidak enak, yaitu bahwasanya kita sudah manjar daripada untuk menjatuhkannya. Dari ketua, bukan dari kami Pak, dari panitia, tapi di situ semua ada juga BKM, dari BKM sendiri dan panitia, ada berapa orang, Kamal Sah juga ada hadir. Nah, jadi itu mungkin tahun ini sepertinya sama seperti tahun semalam. Alasannya nanti itu kita kalau memang yang sebelum ada yang menjagal atau menjatuhkan lembu tadi, memang selama yang itu kita memang ada kewalahan sampai ada lembu lepas dari masjid ini. Itu yang kita jaga. Nah, itulah alasannya. Insya Allah mudah-mudahan dengan ada penjagaan ini kita tidak ada istilahnya sampai kejadian yang seperti yang lewat. Jadi itulah Pak Penasihat, yang mana tadinya yang saya katakan tadi, yaitu sementara sudah kita mengiyakan daripada untuk menjatuhkan lembu tersebut, yaitu dari pihak luar. Orang itu sama tahun semalam. Jadi bapak-bapak saudara yang hadir sebagai pelaksana pemotong sama juga tahun semalam, yaitu untuk mengelebetin atau memotong daging, memisahkan daging dari tulang, itu aja. Sekaligus mungkin mengisi ke plastik-plastik, sama seperti tahun semalam. Itu secara teknik. Nah, juga kami di sini mengharapkan sekali kepada bapak-bapak saudara yang mana tolonglah peralatannya dibawa untuk dipakai untuk memotong atau untuk keperluan memotong kurban. Masing-masing untuk membawa peralatan. Sama-sama seperti pisau, kampak pun kalau nggak bisa semua mungkin satu ada gitu.
Jadi tidak saling meminjam gitu. Nah, jadi itu pisau, kampak, itulah yang diapa. Karena apa? Kami sudah menyediakan telenan. Bagaimana kami maksudnya mempermudah? Bahkan sebelum puasa pun kami sudah mengambil telenan. Ada mungkin 10 atau 15 telenan itu sudah kami sediakan lagi yang baru lagi. Nah, telenan itu sudah kami tambahkan lagi. Jadi itulah kira-kira mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Agus kiranya dapat diterima, dan juga kita nantinya minta izin daripada berkurban untuk masalah daging. Ya kalaupun insya Allah bisa kita masak untuk disantap bersama kita untuk tambahan daging gitu untuk makan siang. Tapi itu kita insya Allah. Baiklah, untuk ini berikutnya karena acara pun sudah kita kemukakan. Jadi untuk yang terakhir, untuk dapat kita bersama untuk pelaksanaan hari Senin nanti, mari kita bersama menadahkan kedua tangan, memohon kepada Allah, kita yang semua hadir di masjid ini mudah-mudahan dapatlah diberi Allah kesehatan, sehingga kita dapat hadir bersama dalam pelaksanaan hari kurban pada hari Senin tanggal 17 bulan Juni 2024. Kita bertemu lagi dengan keikhlasan hati demi ibadah. Mari kita bersama-sama bergotong royong menjaga nama baik Masjid Baitur Rahman. Baiklah, berikut kita minta kesediaan daripada untuk doanya. Kira-kira Pak Akmal, Ustaz Akmal Sah, SPDI, kami minta kesediaannya. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan rapat kita pada malam hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kegiatan kita insyaallah kita laksanakan di hari Senin. Allah mudahkan, Allah Subhanahu wa taala lancarkan apa yang kita lakukan nanti di hari Senin. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah,
Baiklah Bapak-Bapak, saudara, rangkaian acara kita dari awal sampai doa telah selesai. Maka dengan ini kami sebagai panitia kiranya mohon maaf bila ada sesuatu hal yang kurang menarik atau tidak berkenan. Kami mohon maaf sekali lagi kepada Bapak-Bapak dan saudara. Dan juga kami mau mengucapkan terima kasih atas kehadiran, atas ketertiban daripada Bapak-Bapak dan saudara-saudara. Mudah-mudahan sama-sama kita bisa kembalinya dalam keadaan sehat walafiat tanpa hambatan apapun. Kiranya itulah yang saya sampaikan kepada Bapak-Bapak, saudara saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina syafina wa jurina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. تقبل الله منكم